Speak Bola. Biar apa? Biar clean. Selamat datang kembali di acara sepak bola, olahraga. Dan kalau kemarin, mau ngasih tau juga, kita kemarin terima kasih Vivi Nedas yang udah nonton juga komen di episode kedua kita ya bersama Coach Jasin. Di mana sudah menyentuh angka 1 juta pendengar. Penonton. Itu kemarin Tirta bilang, Tirta diem aja 1 juta. Coba lo berantem sama Justin. Oh 3 juta ya? Oh jangan. Kita kan suka cinta damai. Cinta damai. Harus menghormati orang lebih tua. Tapi on the record, Dr. Tirta di luar syuting berantem sama Coach Justin. Berantemnya gimana? Di bawah flyover mereka. Tapi nggak kita shoot. Partai. Bisa 4 juta. Partai. Tapi itu ini off the record ya. On the record. Ini kita baru ngasih tahu. Keceplosan. Ya iya. Kita baru ngasih tahu. Cador wongnya itu. Kita ngasih tahu doang ke Vivi Nedas tuh kalau kemarin tuh Tirta sama Koci itu ternyata ada perdebatan gitu. Enggak ada. Udah baikan nih? Udah baikan kan, udah di-unblock, udah follow-followan. FYI, palingan 2 hari lagi saya akan mengeluarkan video bukti gimana Tirta meng-unblock dirinya sendiri. Yes. Jadi bukan di-unblock sama Coach Justin, tapi Tirta meng-unblock dirinya sendiri dari handphonenya Coach Justin. Nah, itu Langsung dari itu prestasi. Justin. Prestasi berarti saya setara dengan Pange. Di-blok ya di-unblock. Tapi kalau yang sekarang yang di sebelah kiri saya ini udah kedatangan, ini sebenarnya seorang pemain favorit dari Kak Mukti Intut. Yes. Gila. Dari Ini dia apa? gini, Ini kok bisa? Lu dong yang present, lu yang present dong. Selebrasi khas Papi Zumafo. Herman Zumafo. Gimana kalau Tapi saya di awal ini langsung mau nanya aja lah, saking penasarannya sampai ke bawah ke mimpi juga semalam. Ketika selebrasi kenapa Z gini? Apakah itu Zainuddin? Bukan. Saya penasaran Pak. Sebenarnya nama saya Zumafo. Iya. Jadi kedengarannya Z. Oh. Walaupun awalnya dengan D. Oh, nama aslinya pakai D tapi yang diambil cuma Z, gitu ya. ya. Oh, gua kira Papi Antonio Banderas. Zoro. Aku kira kan ngefans sama Zainuddin MZ atau gitu. Gitu. Sekarang akhirnya tercerahkan Bang Tio. Gini, ada pertanyaan lagi ke Papi? Gimana? Mungkin juga mau. Sebenarnya gue tuh penasaran ya. Kan kemarin kita kita siapa lagi gestarnya setelah ini siapa bla bla keluar nama set langsung Papi Herman Zumafo aja langsung dapat nih. Langsung. Apa yang melandasi Kak Mukti itu pengen banget ketemu sama Papi nih? Ngefans dari dulu sama mungkin di sini juga mau minta maaf Papi karena saya kan dulu penonton Liga 1 langsung di stadion juga kan. Mungkin dulu saya pernah melempar Papi pakai tahu mungkin zaman muda dong. Zaman muda. Berarti salah satu. Zaman muda. Soalnya tadi di belakang kan ada yang bilang, Papi pernah ketemu gak sih supporter yang rese? Tapi Dia sendiri. Zaman muda. tapi kalau ngomongin supporter yang kayak Kak Mukti dulu ya, Ya. sebelum sekarang itu banyak nggak sih Pi yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak senonoh kepada Papi Zumafo nih? Ya, kalau itu sebenarnya menurut saya mereka tidak sengaja ya. Mungkin karena mau jatuhkan mental lawan. Iya. Makanya mereka teriak. Kata-kata Mereka- kasar, kata-kata semua yang seharusnya nggak Tapi dikeluarkan. ya setelah itu mereka minta foto. Oh, emang kayak Ini ngajak foto gak? Ngajak foto. Ngajak foto Kayak nih. gini gak? Saya nggak ngajak Ada yang foto. bentuknya begini gak? Udah keburu ditangkap Brimob saya. Sedantingnya. Yang lempar tahu ya bro. Tapi Papi, masih ada kata-kata yang mungkin lucu atau aneh yang pernah dilontarkan ke Papi yang sampai sekarang masih ingat gitu? Nanti kayak apa ya kelakuan mereka yang lucu menurut Papi yang Papi masih ingat sampai sekarang? Kalau saya pribadi tidak terlalu perhatiin ya. Oh nggak perhatiin ya? Kayak don't care. Nggak dong kayak. Yoi. Karena menurut saya pemain itu juga punya perasaan Bang. Ketika diejek gitu kan pasti Ya benar. Memang Kepikiran, kita kan? punya perasaan, tapi sebagai pemain profesional kita harus siap dengan semua itu. Big game player bro. Supaya tidak terganggu konsentrasi ketika kita lagi main. Kan habis 90 menit udah selesai. Karena persaingan hanya 90 di lapangan Iya, aja. di Setelah itu lapangan, kita bersaudara. Bang Tio, jangankan pemain di stadion langsung itu yang diteriakin nggak cuma pemain, semua elemen itu bisa diteriakin ketika tim kandangnya kalah. Contoh. Saya pernah punya pengalaman tim kandangnya nih kalah. Dia marah sama siapa? Hakim garis. Hakim garis wirawiri katanya gitu. Kan emang tugasnya warawiri. Semua elemen kena. Sumpah. Karena telalan Burai. Beneran karena
kalau di daerah saya itu banyak orang yang nonton bola itu benar-benar melepas penat habis kerja. Oke. Jadi semua keluar dari situ, bahkan dia curhat istrinya, oh istri nggak beres gitu-gitu aja. Benar-benar ngilangin stres. Wow, ternyata cara menghilangkan stresnya sangat-sangat luar biasa ya. Luar biasa. Sama mungkin bagi para warga Indonesia atau seluruh Ya. dunia saat ini cara menghilangkan stresnya adalah dengan menonton sepak bola. Itu ada Piala Kuro. Ya. Oh, jelas. Ini kan dan Piala Kuro ini kan dan Copa juga ada. Ya. Ini kalau lu ngikutin semua tuh pasti nontonnya dari dini hari, besok pagi-pagi cuy. Oh. Jam lu kebalik. Dari jam Balik. 10 malam malah. Iya, jam 10 malam, jam 2, gue dapat siaran tuh jam 2 pagi mulu nih. Apalagi ini mau knock off kan? Nah, tapi kan kemarin kan apa ya? Kalau ngomongin begadang, kemarin ada konten lu yang lumayan rame ya. Oh, begadang, voucher begadang. Voucher begadang. Jadi kalau misalkan kan kerjaan gue nih, ya kan kerjaan gue untuk siaran malam gitu begadang. Kalau menurut lu gimana sih? Kayak kenapa sih kalau Nah, kalau sebagai kita fans yang nonton dari Indonesia yang Ya. jamnya terpaut 7 jam dari Eropa, Ya. itu kita harus memilih pertandingan yang mau kita tonton. Oh, gue nonton Inggris doang emang. Nah, bukan Inggrisnya, maksudnya yang Euro. Oh iya, Nah, iya. Kalau kita nonton tiap hari itu pasti akan mengganggu jam tidur. Oh, jadi nggak apa-apa kalau nonton nggak tiap hari ya? Nggak tiap hari nggak apa-apa. Yang penting kita makan proteinnya tinggi, terus di siang paling nggak tidur sejam. Walaupun tidur siang tuh nggak bisa nggantiin tidur di waktu malam. Tapi manfaatnya apa dok tidur siang 1 jam itu? Paling nggak untuk mengistirahatkan otak. Oh, Karena di oke. malam itu tuh komponen terpenting untuk istirahat, biar kita bisa besok itu aktivitas dengan normal. Ya. Kalau Papi sendiri sebagai pemain kalau tanding malam pernah ngantuk nggak? Kita Tadi sebagai malam kan penonton juga jam 8. Liga Indonesia ada yang jam 9. Makanya jam 8. 10. Tapi pernah main jam 10 pernah? Kecuali ada. bulan puasa kan, pas Ada, bulan Bang. puasa kan. Ada. Jam 10. Pernah Tapi ngantuk nggak? semuanya disiapin dari Jawa ya. Latihan juga jam segitu. Oh, Kita juga latihan jam adaptasi segitu supaya adaptasi ya. Supaya adaptasi. Pernah dulu Jadi, tuh tandingnya tuh habis terawih gitu. Iya, karena bulan Ramadan. bulan Ramadan. Sempet terawih juga nggak Papi waktu itu? ya ikut tim. Gimana sih? Kan nanya, penasaran namanya ngefans mana sih? Sehari-harinya. Tapi kok kalau misalnya ngomongin main bola malam atau nggak olahraga malam itu ada pengaruhnya nggak sih? Misalnya kita katakanlah oke, Oh, ini bagus nih. gue topiknya pengen nih. banget nih. Ya, Gue ya, kan ya. sering fun football main jam 8 malam bukan karena kita mau, tapi karena lapangan available jam 8 sampai jam 10 malam. Ya. Atau Oke, kita oke, baru oke. gue mau lari nih kayak Oke. Dokter Tirta bisa jam 8 jam 9 malam itu ada pengaruhnya nggak sih? Dok? Kalau teman-teman pernah ingat, kita itu pernah di Liga 1 tuh sempat ada protes karena Liga 1 terlalu malam. Betul. Ya, Jadi memang batas maksimalnya kalau kita olahraga apapun ya, mau kompetitif atau fun tuh adalah 2 jam sebelum jam tidur. Nah, kalau misalkan kita usia 30 tahun ke atas, kita tuh paling nggak minimal 5 jam. Nah, kalau kita bangun pas subuhan, paling nggak tuh jam 12 malam tuh udah harus Udah merem ya? tidur. Jadi jam 10 malam tuh harus clear. Harus bukan Iya, gue clear. tahu lu salah ngomong. Gue tahu. harus Nggak bisa harus di-edit. selesai, harus selesai. Nggak bisa di-edit. Harus selesai, itu harus selesai. Jadi Eh. jam 2 jam sebelum jam tidur normal. Karena kalau kita semakin malam itu akan mengganggu recovery. Jadi misalkan kita selesai sepak bola atau selesai nge-gym atau lari jam 11 malam, kita tuh heart rate-nya, detak jantungnya baru normal 2 jam setelahnya. Orang gila mana yang mau lari jam 11 malam? Wah, ada, ultra ada. Ada maling. Ada sih, jadi emang maling ada. Tapi Tapi kalau aku boleh tanya ke Pak Boleh, Pisu boleh. nggak? Nah, Pak Pisu, kan Pak Pisu udah usia 44 ya? Ya 40. Pak Pisu ada tips nggak buat teman-teman, kan teman-teman saya ini banyak netizen tuh banyak yang tanya, oh, saya main bola tetap makan gorengan nggak Ya. apa-apa. Ada kemarin kasus nih Pak Pisu, usia 35 tahun sampai 40 tahun sepak bola dan mini soccer tiba-tiba kolaps. ambruk, kolaps kena serangan jantung. Nah, ada tips nggak Pak Pisu buat pemain lokal Indonesia juga atau buat semuanya itu Yang suka sebenarnya fun apa sih? football, Papi. Iya. Yang suka fun football. Iya, sebenarnya kan banyak yang bilang saya makan gorengan, saya makan mie instan, tapi tetap olahraga nggak apa-apa. Ya itu mereka merasanya pada saat Saat itu. sekarang. Oh, kerasanya Tapi pas sudah kedepannya- hari tua ya? Ya kedepannya efeknya sangat apa? Ngaruh banget. nih. Ya ngaruh banget. Tapi menurut saya tips yang saya bisa kasih sebaiknya hindari semua itu. Hindari yang kayak gorengan, mie instan, Ya. yang soda, minuman bersoda, Soda. minuman dingin. Pak Pisu nggak pernah makan itu? Ya. Gorengan Kalau pernah? soda enggak, gorengan enggak. Nasi goreng. Tapi ya ada waktu yang pingin.
Pengen nggak? Ya, Ya, kita ingin. Oh, cheating day. Cheating day. Cuma ya sebentar hari itu. Icip doang aja ya, gitu. cicip doang. Kayak kan ada kayak orang kayak malam-malam kayak saya Mas Mukti Entut dia malam-malam dia bilang pengen mie instan double pakai telur, pakai keju, pakai kornet gitu. Itu kamu. Kamu. Tapi kamu fitnah ke dia. Enggak, aku kok kalau tengah malam selalu bikin Mie dok-dok. salmon mentai. Pakai toppingnya toppingnya pakai kaviar enggak? Kaviar. Daun Kaviar. asparagus seperti itu. Ada kayak crispy gitu nggak? Apa kayak salad salad lah, gitu ya. salad gitu. Oh iya. Tapi Pak Pizu, biasanya menu apa yang didapatkan Pak Pizu ketika di tim? Secara spesifik kayak nasi, terus lauknya apa, Pak Pizu? Kalau di tim, ya banyak menu yang disiapin Ya. tim ya. Paling sering Pak Pizu? Kalau menurut buat saya selalu pilih sendiri, cari Makanan sendiri. Oh, iya? sendiri. Enggak karena gue Pesan sendiri. Pesan Saya sendiri? Pesan dari tim. Saya mau makan, kalau siang mau makan ini, malam ini. Berarti jadah dari tim nggak dimakan oleh Pak Pizu? nggak dimakan sama yang lain. Dimakan sama yang lain. Jadi kalau pagi itu roti, Oh, pagi apa pagi? Bentar. pagi roti, minum susu, Oke. Susu, oke. omelet atau telur rebus, Oke. salad. Waduh. Oke. Salad. Oke, Ya, ini menu nih ini. siang makaroni, spaghetti, atau nasi merah. Nasi merah. Ya. nasi Malam. Malam ke nasi merah. Oh, siang ke malam juga ada makanan. Sore gitu. Sore ya Snack gitu? buah. Buah. Kopi Ya, gitu, snack. kopi. Ya. Bir, Enggak. alkohol. No, nggak boleh. Itu saya. Americano Tapi gitu? ini, Americano suka nggak? Americano. Americano pakai tumbler gitu. oh pakai tumbler masa kini dibawa ya kan? Ide. Karena Kayak- ini Dok, saya punya ide. trivia lagi Dok. Ini nggak tahu bener atau enggak, tapi dulu beredar di kalangan supporter nih, Oke. di kalangan saya nih. Dulu sempat ada isu tim itu, Papi, kalau menang ada satu tim yang memanggil warung sate itu diborong Tim apa? buat ini, Nah, buat itu buat perayaan biasanya gitu. tergantung tim masing-masing. Kebijakannya. Itu bukan makan malam, tapi itu kayak snack. Snake. Jadi habis makan sebelum pulang ada yang oke habis menang manajer senang mau happy. ajak ya makan sesuatu berarti bareng kayak ini sambil ya, Bang, ya? ketawa-ketawa Tapi kayak sambil bonding ya. ya? Tapi tidak termasuk makan malam. Oh, kayak ini berarti kayak abri ya. Jadi cuma ya Langsung. Makan snack, makan ular. makan Makan ular. Lupa itu makan parah. Gue nggak ngerti deh. Makan snack makan. Tapi saya salut sama Papi Sumapo yang maksudnya menjaga pola makannya. Karena di daily life, daily life saya sering menjumpai beberapa pemain bola yang ya kayak jajannya sembarangan juga. Iya. Gue juga pernah ada salah satu pemain ya benar. Banyak pemain bola yang nggak ngejaga makan kan? tidak Iya. memikirkan pola makan ya. Ya, banyak tidak gitu. Karena mungkin pada saat kita mulai latihan dengan tim, mungkin intensitas kerjanya tinggi, terlalu tinggi. Jadi pada saat itu bisa makan apa aja nggak masalah. Salsa. Apa kalori kita bakal kalori. Oh, pikirannya gitu sebanyak ya. mungkin. Oh, cutting. Ya. Kalau tips untuk pemain-pemain lokal yang lagi umur 16 tahun yang ingin meniti karir kayak Papi, itu ada tipsnya nggak buat mereka? Kayak misalkan nggak boleh makan pedas gitu dia Ya, nggak sama. harus mulai dari sekarang, Oh, dari kecil. Dia kebiasaan karena setahu saya budaya Indonesia ini kalau kita nggak makan, mereka tidak makan nasi tidak kenyang. kalau Itu karena dari kecil sudah di di tips otak. dengerin ya. Dengerin jago loh. Itu sudah di otak, dimasukin ke otak. Dan itu harus diubah. Sebenarnya mau makan nasi, mau makan apa aja bisa kenyang. Apa aja kan? Apa aja bisa kenyang. Oke. Kalau sambel, kalau kan orang Indonesia suka pedas nih. Tapi ya itu masalah nggak? Maksudnya kalau Masalah. pemain Ya, stamina. Cabai itu masalah buat stamina. Masalah buat Kalau stamina. dari karena- pemain sepak bola. Ya, masalah buat stamina. Karena cabai itu mengurangi nafas. Oh iya, jadi ngos-ngosan. Ya, kalau boleh bisa coba ya. Nanti misalnya mau main apa? Bola, konsum bola, apalah. coba makan cabai Cabai. sebelumnya. Pasti kalau lari rasa tidak kuat. Oke. Oh gua. Ini pemain asik nih. Indonesia ya. Ini soalnya aku belum ngecek yang itu, Oke. tapi ini tips bagus. Jadi gue tahu gimana cara kita tim nasional Indonesia mengalahkan lawan-lawannya adalah lawannya dikasih cabai. cabai. Kasih cabai. Kasih Tapi cabai. pengecualian untuk tim yang dari Amerika mungkin. Kenapa? Timnas Chili kan nggak mungkin. Dari Saudi. Dari
Daripada semakin ke kiri dan ke kanan, oke kita langsung aja kita masuk ke bedah sampai clear. Nah. Kan kita tadi udah ngomongin ya, kita di awal ngomongin Piala Kuro ya. Kuro. Itu turnamen yang ada di Eropa, tapi kita nggak boleh ngomong namanya karena Kita kan nggak boleh ngomong, itu nggak boleh. Nah, kemarin kan lumayan agak membosankan sebenarnya fase grup ya. Ya. Tim yang kita harapkan menjadi yang terbaik ternyata tidak yang terbaik. Bahkan Ramalan dia. ternyata ramalan dia, Oke. Mukti pernah meramalkan Rumania akan lolos dengan mudah. Bener kejadian, Papi. Juara grup. Tapi yang Turki nggak kejadian. Ada dan- klarifikasi nggak? Ada, Sampean ada. ada klarifikasi kenapa kok Ada. pemain Turki kemarin Oke, malah elek sama ini? sebenarnya yang pertama itu saya hampir berhasil. Hampir. Hampir berhasil karena Kenal Yildiz udah mencetak gol tapi kena VAR. VAR, oke. Dan itu cuma aduh sejengkal apa sih upil mungkin ya, Dok ya. Kecil banget itu. Offside tuh, weh. Offside, dan saya yakin ketika saya berstatement sekarang ada orang-orang yang berniat menjegal saya. Oh wow. Jadi ketika saya bilang Yildiz mungkin orang-orang di Jerman sana sudah Langsung ya. semedemikian. Itu Berkonspirasi. Itu semua adalah settingan. Dan yang mungkin orang berpikir settingan adalah di mana Belanda akhirnya kalah seperti kata Kata Dr. Dr. Tirta. Tapi Kalau- lolos 16 iya. besar. 16 besar nggak masalah. Jadi menurut lo apakah omongan lo berpengaruh seperti Mukti? Enggak, tetap ini Lord, beda level. Tapi buktinya walaupun Turki itu kemarin nggak bagus ya pas lawan Iya. Portugal, tetap lolos. Tetap lolos. Tetap lolos kan sama Georgia lolosnya. Iya, Iya, sama Portugal aja Georgia. kalah lawan Georgia 2-0 ya. Padahal 11 pemain Portugal itu rata-rata mereka dulu menimba ilmu di akademi sepak bola Cristiano Ronaldo. Tapi akhirnya mereka kalah dari Ronaldo kalah dari mereka. Gitu. Dan yang paling terakhir yang mungkin menjadi sorotan banyak orang, tapi timnya kan MU, Pi. Ya. Kita sama nih, ya kan? Wah, nggak berani roasting. Ampun, Pi. Timnasnya Takut, Inggris gede kan? banget. Timnasnya selain Kamerun ya. Iya. Kamerun Indonesia lu dukungnya apa? Inggris bukan? Bukan. Siapa? Mana? Tidak bukan. Portugal. Portugal. Porsi Portugal. tukang jaga. Itu dia. Kenapa Portugal, Pi? Kenapa Portugal? Karena dari dulu ya, memang dari dulu sejak waktu saya memang fans dengan Figo. Oh, Figo. Legend. Sama. Figo. Sama fans dengan Mukti Figo nih, Bi. Iya. Dia kalau di lapangan tengah, bagaikan menari-nari, bagaikan Rui Costa, pergerakannya lincah seperti Luis Figo. Ini, Figo. Kak Mukti. Figo, Tapi kalau- Figo Antares. Iya, Portugal kan. Figo antara sih siapa dulu? Figo Antares. Oh my god. Gue diem. Gue Tapi tuh tapi orang tuh kamu. kalau negara dari Afrika sendiri yang Papi idolain Ya mana? Kamerun lah. Kamerun. Selain Kamerun. Kalah menang rukun. Enggak lah, Sudan, Kamerun. Sudan. Kamerun. Oh, Sudan jauh banget Sudan nih. Nggak mungkin lah orang Kamerun. Pernah ketemu di Kamerun, pernah ketemu Eto'o. Nah, ini yang saya penasaran tuh. Satu kampung? daerah. Satu Satu daerah Kayak kecamatan itu. sama-sama Kemang. Oh, sama-sama Kemang itu. Itu pernah ketemu? Pernah ketemu. Ya. Itu waktu Keseharian itu kecil. seperti apa? Papi. Apa? Keseharian itu seperti apa di rumah gitu? Dia orangnya humble nggak bisa. Enggak, dulu memang orangnya Ambisius. bukan cuek. Cuek. Dia tidak terlalu Nggak peduli ngomongin orang ya. bukan dia tidak terlalu dekat sama orang. Oh, tapi Introvert. Papi, Ya. dia berarti Ya, di introvert. Kamerun seterkenal itu. Itu terkenal banget ya. Ya, dia kenapa? Cuek. Sama kayak di sini nggak? Kalau di sini kan ada orang terkenal gitu di jalan dipanggil-panggilin gitu. Kayak Di Tirta sana kemarin ya, Kalau- itu. Itu di jalan nggak bisa jalan ya. Oh, nggak bisa? Langsung dikerubutin ya. Oh iya, sih memang segitunya banget ya. Ya. Soalnya ini Bang, saya kan di Jogja itu sekota sama Silon Seven ya. Dan saya tahu rumahnya Mas Duta. Saya tiap lewat Mas Duta gitu. Padahal orangnya nggak ada. Nggak ada, dia nggak pernah Orangnya keluar. nggak ada. Udah saking ininya, fame-nya. Ya. Ya mungkin Tanggo Eto'o. tuh ya, concat lu. Iya kan, dekat Kamu cocok lapangan. lu. Tapi Eto'o kan cuek. Eto'o tuh cuek ya. Mungkin yang cuek lain adalah Gareth Southgate ya. Oh iya, jelas itu. Papi lumayan ingat tahu yang namanya Kodam nggak? Gimana lagi ramai itu di sosmed Kodam. Kodam, jelasin Kodam apa? Kodam itu daerah dekat sini, Kodam. Itu Kodam Jaya. Bukan. Kodam Jaya dong. Itu Jadi, tuh. Kodam itu kayak soul kayak gitu lah kayak ya. ngejagain di Yang ngejagain kita. Percaya nggak percaya ya kan. Kayak arwah. Kayak saya pengen kodamnya itu naga. Nah, kalau ini sekarang Southgate itu saya percaya Kodam yang Southgate itu kecoa. Beneran deh. Beruntung mulu kan. Kecoa bisa kan lu pukul nih, mesti hidup bang. Hoki dia. Hokinya gede. ada. Terus giliran terbang langsung pada takut semuanya. Nah ini Southgate nih, walaupun mainnya tidak meyakinkan, tapi Inggris tetap lolos. Bahkan sebelum bertanding melawan Slovenia, mereka udah lolos ya.
Iya, betul. Mantap Tapi banget, kan intinya adalah seperti kata Koci, sepak bola itu bukan matematika. Betul. Kalau Kowe itu suruh belajar komputer aja. Nah, dan kita juga udah tahu nih tim mana aja yang sudah rontok di Piala Kuro tahun ini dan prediksi 16 besar. Ini dia, pernah bracket, kita lihat bracket dari 16 besar Piala Kuro 2024. Kita lihat. Ini sebenarnya, nah ini lu bayangin ya, ini sebenarnya kenapa Southgate kita bisa bilang masterclass, karena dia membuat Inggris sebegitu bodohnya dan sebegitu buruknya untuk berada di pot yang paling kanan, di bracket kanan. Oke. Di mana di bracket kiri kita lihat itu seperti neraka ya, saudara-saudara kita lihat. Lihat bagaimana, itu ada Spanyol ketemu Georgia, Jerman ketemu Denmark, Portugal ketemu Slovenia, Prancis ketemu Belgia. Di mana kita akan melihat sepertinya Spanyol bisa bertemu dengan Jerman, Portugal bisa bertemu dengan Prancis. Ya Inggris paling ketemu Italia doang, menang, ya kan? Italia mungkin lawan Swiss bisa kalah itu. Austria bisa juara nih, fix. Enggak. Inggris. Hoki nih. Inggris itu adalah tim yang memang mainnya rata-rata tapi hoki. Menurut Lord? Apa? Lord apa? Inggris. Tetap Rumania. Rumania. Tetap Rumania. Kalau lu gimana? Kowe ngepor Rumania Bopo? Tetap Rumania aku. Masang biru tuh, weh. Ini tentang idealisme dong. Aku curiga. Idealisme. Curiga, weh. Ya, tapi kalau misalkan kemarin kita ngelihat Piala Kuro banyak kejadian di dalam dan luar lapangan ya kan. Dari yang negatif. Masang doe. Nah, ini dia Masang nih. doe. No, anti judi aku, Dok. Nggak boleh, Dok. Nggak boleh. Haram. Tapi lu kan kalau ngomongin Piala Kuro kan lu tadi Portugal ya. Iya. Kemarin lu pasti nonton Portugal yang kayak Cristiano Ronaldo yang ada fans anak kecil tuh yang lari masuk ke Lapangan. yang ke lapangan. Iya. Bareng Ronaldo, lu pernah nggak tiba-tiba ada yang lari gitu ngeluk lu gitu di lapangan pas Liga Indonesia gitu? Iya. Ada. Iya, Pitch ada. invader. Pitch invader ada. Banyak. Ada. Terus lu gimana tuh? Kayak gua tuh masih kagak bingung kalau pemain gua kalau didatengin nama fans di lapangan, reaksinya pasti kaget dong, kaget atau lu apa yang lu lakukan saat itu, Pi? Enggak, kalau di Indonesia sebenarnya saya tidak kaget karena kebiasaan Orang-orangnya. orang Indonesia untuk ngeja fans walaupun apalagi ketika habis main. Pernah disamperin sampai hotel nggak, Bi? Iya. Mas. Oh iya. Iya, bener. Minta tanda Sampai tangan di mes, jersey. sampai mes, sampai hotel. Sampai ya. rumah pernah? Ada. Kurir, Ada yang kurir. pernah ikut Sampai sampai rumah? ya, ada. Sampai rumah? Iya, ada yang pernah ikut sampai rumah. Kowe sing Kan beneran pernah. Beneran jadi. Ada. Lari, tapi lu Jadi kita tahu ketika orang itu lari, kita tahu kenapa dia datang kepada kita. Jadi kita tidak kaget. Nah, kalau fans lawan ada nggak sampai Tapi neror? ya kalau di Eropa mungkin takut. Oh, iya. ya kan superstar Ya, semua ya, jadi, mega bintang iya. semua. Iya. Betul. Karena ada video di mana Ronaldo yang anak kecil dia senang, terus ada yang orang loncat cuy. Loncat pas Ronaldo masuk ke yang kemarin lawan si Georgia, lagi Iya. mau ini loncat, jatuh. Jatuh. Oh, Di iya, tribun ada kan? Jatuh. Terus yang sebelumnya itu pas Ronaldo dikejar pas pertandingan sebelumnya, itu Gonzalo siapa yang cedera pemain Portugal gara-gara di sliding sama kena slidingan polisi karena polisi Iya. mau stopin si Stopin. Oh, supporter malah ini. sih itu. Jadi ya emang hati-hati kalau di sana tuh bisa di ban seumur hidup nggak bisa ke lapangan. Tapi ada yang dapat hadiah juga, Bang, kalau nggak Apa? salah. 2 juta euro atau berapa gitu. Kok bisa? Iya, ada sebuah berita gitu yang ngasih hadiah kalau bisa pitch invader seperti itu. Oh iya, Ada kan? Ada. Dok, ada hadiahnya. Ya, kadang-kadang kalau kelihatan di Eropa itu ada taruhan. Ada taruhan. Ada banyak Ada yang taruhan, taruhan. ada taruhannya, Dok. Dia taruhan sama temannya kalau dia akan berani masuk. Nah, Gila kan? lu berani kan dok lari? Oh, enggak. Lari mah jangan di maraton doang, lari di lapangan dong. Kemarin kan lu maraton nih. Iya, tapi di Ya tackle kan? sama security tuh. Nah, tapi kan kalau maraton yaudah lu tahu rutenya. Security-nya tuh segede dia loh. Ya iya. Ya nggak mau lah, patah tulang. Nah, kemarin kan lu lari maraton nih ya, Jakarta International Marathon. 10K, aku cuma ikut BTN Jakim yang kemarin 10 kilo aja. Iya, Untuk tapi personal band. tapi kalau lari emang gila. Tapi kalau lari itu emang mesti aksi gitu ya, lu mesti aksi. Enggak, itu pakai karena kan karena ketika kita event lari itu banyak fotografer. Kayak kalau di sepak bola Kan banyak betul, fotografer betul. nongkrong. Iya. Nah. Ya paling enggak kalau kita tidak mencapai personal record, kita ada PB foto banyak. Foto banyak. Karena event itu berbayar. Kita udah latihan setengah tahun untuk mencapai waktu terbaik dalam waktu 10 kilo. Kalau nggak ada dokumentasi ya tuh, Asli, Dok. iya. Aku kalau lari juga harus ada dokumentasi sama statistik kalori yang kebakar. Kalori masih aman hari ini kalori. Iki sarkas Si aku. jamnya si jam digital loh. Jamnya si jam digital. Pengguna loh. Strava aku nih. Apa ya? Jam Power Ranger. Halo, Alpha. Dok, tapi lu persiapan apa dok? Sampai akhirnya kemarin lu bisa lari maraton dok, 10K gitu dok. Kita kaget ya, dia baru nyampe nih studio, baru dari Cenggu. Karena kemarin ada teman gue foto sama dia.
Jadi Cenggu ada foto, ada cewek, lu nggak sadar inget kan? Oh yang boxing ya? Iya yang boxing. Yang jago boxing. Iya, jadi Sampai ini dia bilang dari mana? Dari Bali. Terus kita ngapain di Bali? nggak tahu. Emang Rashford ke Bali lagi? Bali Rashford. Beda, mungkin dia beda itu. Saya kan yang deket-deket pantai murah, pantai yang bisa Kabarnya gratis. di daerah Tromyan ya. Tromyan. Dia kuburan. Nyekar. Gue kira di Gianyar, Bang. Udah, gimana dok? Persiapan dok, kemarin dok? Persiapan ya. Jadi kalau persiapan itu sebenarnya kebetulan punya temen atlet namanya Mas Dede Hilman. Dan pada waktu itu dia ngasih saran program-program latihannya. Cuman yang paling krusial itu adalah jujur adalah waktu tidur. Makanya sampai kemarin BTN Jakim tuh di tanggal 23 Juni kan ada Piala Kuro, itu aku nggak bisa nonton semua. Oke. Karena sekali aja jam tidurku tuh begadang, itu akan berpengaruh ke detak jantung yang kacau balau. Oke. Jadi perkara kita bisa lari itu adalah kan per orang tuh beda-beda dan tujuannya itu bukan untuk semakin cepat atau semakin ngebut karena kita bukan atlet. Oke. Kalau atlet ya harus ada target. Nah, kita tuh hanya bisa lebih baik dari yang dulu. Nah, untuk persiapan itu yang penting aku target di bawah 1 jam bisa 10 kilo. Itu setengah tahun. Tapi yang paling utama tuh selain latihan tuh tidur. Tidur ya? Tidur sama makan protein yang banyak. Ya, saya punya teman dulu kurang tidur hampir menemui ajal. Itu dangerous tidur tuh. Akhirnya dia koma 2 minggu, akhirnya balik lagi. Ya, namanya Jerry Arvino, googling aja, ada kok ceritanya dia. Dan kemarin Arya gara-gara program tidur yang maksimal, terus dibuatin sama atlet Dede Hilman itu, makan protein cukup, latihan rutin, akhirnya bisa 10 kilo tuh di 57. Tapi dok, Mukti punya tips buat lo. Kalau lo kan lo lari pasti rambut keringetan nih. Ya, pakai headband. Ya emang. kan, tapi kan lo kan masih tertata dengan rapi, kalau gue mungkin udah gak berbentuk. Ya Lepek. kan? Program itu kalau lepek. udah lari jauh tuh di atas 10 kilo tuh lepek. Nah, ini Mukti nih punya tips and trick gimana caranya untuk mengatasi itu. Gimana Mas Mukti? saya dengarkan ini. Gila, silakan. Dok, kayak gitu mah hal yang sepele dan gampang. Dokter tinggal pakai clear anti ketombe dan rambut rontok. Wih, Karena mengandung 10 kali super vitamin yaitu niacinamide gila. dan juga ginseng yang bisa menutrisi kulit kepala, sikat habis ketombe basah dan kering dan lawan rambut rontok. Wih, respect. Nah, jadi kalau gitu dong, kalau misalkan lo bisa olahraga, biar terhindar dari drama ketombe sporty, ya kan, bukan kalori-kalori instastory, dan rambut rontok, tinggal keramas pakai apa? Clear. Itu dong, ya nggak? Bener banget bang, pokoknya buat Vivin Dedes yang pengen punya rambut kuat dan keren, tinggal clearin aja. Tapi kalau misalkan ngomongin rambut ya, kayak dulu kan nanti kita akan ngebahas top 5 rambut terbaik ya. Tapi kalau ngomongin Langsung megang rambut loh. pemain ini, Tapi langsung megang rambut. Langsung digibas ya. legend ini. Tapi kalau ngomongin David Beckham gitu, lo kan tau rambutnya kan lu gonta-ganti ya David Beckham. Lo gimana komen lo tentang David Beckham yang sekarang ini setelah jadi udah pensiun kerjanya bertani sama beternak, orang kaya emang. Gimana Pi? Lu gitu nggak Pi? Lu kan sekarang ini kan berarti udah nih. Oh enggak, bukannya ayam lewat ya? Ada ingetnya ayam lewat. Lewat. Ini kan di Beckham udah pensiun, Bi. Di mana sebenarnya dia pensiun di bawah umur Papi yang sekarang Papi 44 masih main. Ya kan? Nah, walaupun sekarang mungkin Papi sedang nego-nego nih ke klub lain, enggak mau ngasih tau kita klub mana, Bi. Enggak boleh. Nah, Papi bisa kalau misalkan lagi off season gitu ngapain, Pi? Apakah beternak, bertani atau mungkin gibahin tetangga gitu. Wah, beli mobil baru nih, duit dari mana gitu kan? Enggak, Boxing. Saya lebih sibuk ke tetap jaga Stamina. Latihan. Ya. Berapa kali seminggu, Bi? Saya usahakan 5 kali seminggu ya. Itu nge-gym, lari. Ya, gym, lari, main bola, itu semuanya aku campur. Senin latihan di lapangan. Oke. Selasa gym, Ya. Oke. Rabu lapangan, Ya. Oke. Kamis gym, Oke. Jumat di lapangan. Oh, tadi berarti di lapangan dong hari Jumat ini. Tadi pagi ke lapangan. Enggak tadi pagi karena mau ke sini jadi Tapi Papi nggak punya usaha sampingan gitu seperti warung Madura mungkin franchise? enggak. Saya lebih Kenapa warung Madura sih? terjun ke- Paling menjanjikan itu bang. Saya lebih terjun ke laundry. Laundry. Jangan laundry sepatu loh, Bi. Saya Kan lo punya ya kan? Itu apa yang membuat Papi akhirnya memutuskan, wah ternyata jalan ninja saya adalah menjadi juragan laundry. Sebenarnya bukan saya mikir itu jalan ninja saya, tapi saya coba terjun ke situ dulu. Iya. Dan sambil lihat
di mana bisa lagi kan ya kita nggak tahu rezekinya di mana bisa. Ya, Oke. Vivi Nedas, jangan lupa ya kalau kalian komen di kolom komentar episode kali ini kalian mendapatkan voucher gratis laundry di tempatnya Papi Sumarso. Enggak yang komen 1.000 loh. Kalau satu orang nyuci 7 kilo 7 ton, Kan bro. dia nggak ngasih tahu di mana tempatnya. Oh ya, tempatnya di mana, Pi? Tempatnya Tempatnya Ya di di mana? Bali untuk sekarang saya. Oh, di Bali. Satu cabang di Bali. Oh di Bali. di Denpasar. Ya Denpasar. Enak laundry di Bali tuh. Harusnya tadi saya laundry di situ ya. Ya kan gimana dong? Kemarin nggak bilang, nggak koordinasi. Ya kita nih. baru tahu. Baru tahu aku nih. Lu jangan deh, jangan buka laundry. Tapi omset laundry di Bali apakah lumayan atau enggak? Karena saya melihat orang di Bali itu sering nggak pakai baju, Pak. Ya lumayan, lumayan lah. Ya. Yang cowok, yang bule. cowok sering nggak pakai Bulenya kan baju. cuma pakai short pants. Iya, makanya. Betul, betul. Tapi kalau ngomongin bule-bule ataupun orang-orang ekspat ya kan banyak nih. Dan kalau misalnya kita ngomongin ekspat, pasti ekspat ngelihat ketika Indonesia main nih di kualifikasi Piala Dunia 2026 fase ketiga yang dari pertama adalah rumput nih. Wah, iya. Oh, tapi kemarin finishnya BTN itu Jakim itu kemarin di GBK dibongkar. Lagi dibongkar. Aku lihat sendiri dibongkar. Lagi Kalau rumputnya dibongkar. Karena kan jadi sorotan dunia. Ya dibongkar. Orang-orang lihat. Delok dewe aku. Karena kan kita juga kalau misalnya melihat ini kan nih lapangan lagi dibongkar nih ya. Iya. Nah, kita masa mau kalah, kita kan akan segrup dengan nama-nama seperti ini sebenarnya ntar lagi akan Bahrain. dilihat nih. Grup undian grup Indonesia. Bahrain, Coba dimunculin Cina, satu. Jepang, Arab Aussie, Saudi. Iya, Arab langsung. Saudi. Jepang. Coba dikeluarin langsung undian grup Indonesia. Nah, ini dia. Jepang, Australia udah ketemu di Piala Asia kemarin. Arab Saudi, Bahrain, Tiongkok dan juga Indonesia. Nah, ini dari semua negara ini yang mungkin familiar dengan kita ada Jepang dan Australia. Iya. Ya, kita main di Piala sama Asia Bahrain ketemu. kita kalah 10-0 dulu. Iya, nggak usah dipikirin. Tapi, Bener lah. tapi kalau tadi ngomongin gara-gara Papi Zuhal bilang kalau orang makan pedes kecapean, ini kita bisa nih kita sabotase hotel mereka. Jadi yang sarapan di sana jangan lupa itu chef-chefnya itu masukin cabai-cabai rawit ya nggak yang kayak cabai-cabai yang di ayam geprek gitu loh. Iya. Iya kan yang pedes-pedes banget. Level 10, level 20. Ini main trap, bro. Ya nggak apa-apa, kan bilang nggak main. Main trap. Nah, Papi, lo kalau ngelihat undian tadi, Ya. lo yakin nggak Indonesia bisa lolos, katakanlah nggak usah 2 besar nih, urutan 3 atau 4 gitu, untuk lolos ke babak putaran keempat gitu. Realistis Peluangnya. tapi Realistis. dari Realistis seorang ya, pemain. kalau kita lihat ujiannya itu susah. Kita Susah. harus realistis. Tapi saya yakin timnas Indonesia akan berusaha semaksimal mungkin. Nah, Karena mereka sekarang trennya positif ya. positif ya. Apakah itu Banyak pemain yang yang naturalisasi, ya, diaspora? dari diaspora. Nah, Ya. menurut Papi sendiri, dengan adanya pemain naturalisasi itu, dan juga ada Coach Sintayong, apakah itu akan menjadi salah satu senjata rahasia Indonesia yang bisa aja kita bisa bilang, kita kan nggak tahu, misalnya ini kan ada 10 pertandingan, 5 home, 5 away, yang mungkin kita tiba-tiba, kita nggak ada yang tahu juga, masa depan seperti apa, Ya, tiba-tiba benar. kita lolos ke Piala Dunia. Itu Ya, apakah Papi melihat dengan adanya pemain-pemain diaspora ini yang menambah, apa ya, kan kita banyak yang protes bahwa, wah pemain Liga 1 nggak ada Ya. nih, apa, kita punya Rizky Ridho di sana Ya, kan, benar. tapi apakah Papi melihat dengan adanya pemain ini akan membuat Indonesia ini adalah kombinasi terbaik buat Indonesia karena udah sampai sini nih tanggung nih untuk Ya. lolos gimana, Pi? Ya, menurut saya itu sangat bagus, sangat meyakinkan. Sekarang ketua PSSI itu kita tahu ya, dia pernah punya tim Inter Milan ya. Jadi dia sangat mengerti sepak bola internasional seperti apa. Kalau kita lihat timnas Prancis, Iya. Tim Oke, Prancis. timnas Prancis nih. kita lihat contoh aja timnas Prancis. Kalau kita mau cek timnas Prancis, mungkin cuma 2 asli. Dua asli ya. Adrien Rabiot, Antoine Griezmann, Olivier Giroud, Giroud sama Rabiot. Rabiot. Griezmann aja tidak Campuran asli, campuran. Kita bisa lihat. Nah, tim itu Piala Dunia, Iya, juara. Piala Eropa, juara. Nah, makanya saya lihat filosofi ketua PSSI itu mungkin seperti itu. Oh. ngomong kan diaspora Kalau diaspora. yang ya. ngomong pemain sepak bola tuh beda ya. Iya. Beda, vibe-nya tuh langsung serius tuh. Mungkin seperti itu. Itu membawa aura internasional ke timnas Indonesia. Oke. Jadi Papi Zu percaya ini hal yang positif ya nih. Ya itu memang hal yang positif. Apalagi kita punya pelatih Sintayong yang pernah ke Piala Dunia sama Korea. dan bisa menang lawan Jerman. Jerman. Tapi kalau Jadi dia tahu. iya, Papi kalau tiba-tiba dipanggil timnas apakah siap?
Kan masih Tiba-tiba, aktif. Wi, tiba-tiba gitu. Wah, kita butuh satu striker. Semua pemain pasti siap. Masih siap ya. Semua Ya, pemain semua harus. harus siap. Kalau dipanggil timnas harus siap. Tapi kalau manggilnya dadakan tanding sore jam 12 baru ngabarin. Mohon maaf, ini bukan fan football. Kosong Ini ya. di Jotosi mah mboten napa-napa iki. Bukan fan football. Tapi saya merindukan duet Papi Zumafo dan juga dulu striker PSPS yang zaman itu belum banyak pemain bola yang polisi. M Isna ini dulu. Emisda ini. M Isna ini. Waktu itu belum ada Bayangkara ya. Belum. Jadi masih dikit polisi yang main bola ya. Nah, dulu tuh ada pemain Kamerun juga yang bermain di Persib Bandung, Nyek Nyok B. Itu kabarnya seorang tentara di Kamerun. Apakah benar itu? Nah, itu bener, Pi. Ya, benar. Benar? Terus dia kesini, Pengalaman tentara. dia kabur apa gimana? Apa udah pensiun? Enggak, dia kabur. karena mau main Jadi itu bola. bukan gosip ya? Bukan gosip, berarti bener kata orang-orang bahwasanya Nyek Nyok B ini tentara Boboho. Tak kira gosip loh. Di film Boboho kan tentaranya kabur. Jadi dia tuh kesini memang main bola. Ya, dia ke sini karena sangat kepengen main bola, makanya dia di sana dia udah main bola. Oke. Oh, Dan jadi posisinya jadi tentara di sana. Ya, tentara aktif berarti. Tentara aktif. Sekarang dia berarti di Indonesia udah balik ke Kamerun. Udah balik karena masa Oh, kita ini itu udah selesai. kerjanya udah selesai ya. Kamu tuh Baik. buat segmen Nah. sendiri, trivia Liga 1. Tapi kalau di sini kan tentara tuh Keren deh. dipanggil Dan. Dan Kalau di Kamerun dipanggil apa? siap dan gitu dan. Jadi Kayak kalau kursi sini panggilan ini itu siap dan, komandan, siap dan. komandan, Siap Kalau dan. di sana kayak chef. Chef. Ya, Oh, chef. 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 Oh, di sana kan bahasa Perancis ya? Perancis kan? Ya. Bahasa Perancis kan? Iya, Nah, bahasa Perancis, ya. Tapi dia termasuk pemain yang susah dilewati nggak waktu itu, Iya, Papi? iya. Banyak pemain Kamerun yang setahu saya susah dilewatin karena ada dia, Iya. ada Bio Pauli. Bio Wih, Paulin Bio jelas. Paulin. Bio Paulin. Selain di Twitternya dua kaki. lu Twitternya Ada. aja lagi. Twitternya aja lagi. Abanda. Abanda Bahaya Hemat. Legend. Kalau mengenai liga, selama Papi ini berkarir di sepak bola Indonesia, ada nggak 3 pemain dari Indonesia Ya. yang memorable buat Papi? Orang Indonesia ya? Orang Indonesia. Orang Indonesia, Iya. orang Indonesia. Pi. Memorable. Semoga pemain idola saya ada. Nah, coba saya soal idola saya. Satu ya, Ya, satu. Hamka Hamzah. Hamka. Wah, idola saya. Iya. Ada bek kanan Pemain mana? Bandung, Persib Bandung. Persib Bandung si bek kanan. Bek kanan si Ini tahu, dia masih tahu ini. Oke. Siapa? Yaris Riyadi mungkin. Ya, di sini kan tengah. Di PNS. Si ini. Siapa? Supadi. Supardi Nasir. Nasir. Supardi Nasir, legend PSPS juga ya. Iya, Supadi Nasir. Satu lagi, Wi? Karena dia memang luar biasa. Oke. Naik turunnya. Oh, stamina-nya Ya. jos. Itu luar biasa. Luar biasa. Jadi fullback tuh capek. Masih main juga kalau nggak salah di PSPS tahun kemarin kalau Ya nggak tahu salah. kemana main. Masih main. Terus ada Bambang Pamungkas. Bambang Pamungkas. Itu dia berarti yang pertama Hamka Idola saya Hamzah, Supardi Supardi. Nasir, dan terakhir Bambang Pamungkas. Sebenarnya ada banyak. Ada banyak. Ada Punario, ada Fimanutina. Tapi Ada Buas. Ada buah. Sampai 3 tadi yang Ya, paling mungkin spesial ya. orang-orang Ya, yang spesial ya. karena sulit dilewati. Betul. rata-rata back semua tuh ya. Tapi Nah, kalau Papi Hamzah Zumafo? karena sulit dilewati. Oke. Ya, karena dia sangat pintar dan tanggung. Kalau Supadi karena saya Lincah, butuh ya. aktif. Nah, Sebelah capek ya, sana. nanti capek ya. Iya. Nanti capek ya. Kalau Bambang Pamungkas ya kita tahu Ya, sendiri. he's a legend, he's a legend. Golnya heading luar biasa. Nah, Legend. itu tadi 3 pemain pilihan dari Papi Zumafo Papi ya. Zumafo. Tapi kita juga punya yang namanya Clear Top 5. Kalau ngomongin Clear Top 5 kali ini, kita akan memilih, kan lihat deh, potongan rambut Papi kan sangat ikonik sekali. Ada yang sebelah gitu. Yoi, Yang ikonik. cuma garis gitu ada kan pernah kan? Coklat gitu. Saya. Iya, Iya. kan rambut Papi Ada. kan Ya, style kan banyak. banyak. Nah Itu potongan di mana? Asgar. Aku takut Ngawur lah. kadang dokter yang ngawur. Saya tanya beneran, itu kalau potong ada barber pribadi atau Enggak. Saya memikirkan oke, mau bikin kayak apa ya. Ketika saya dapat, saya pergi saya ambil. Saya yang kasih tahu, saya maunya seperti ini. Tapi ada filosofi nggak, Papi? Yang Setiap rambut-rambut yang Papi pilih? garis gitu. Sebenarnya enggak.
Enggak ada. Masalahnya yang penting nyaman, Bang. Kayak mana itu. Kayak mana itu? Kayak mana itu. Kayak mana juga samping tuh. Karena yang penting nyaman kalau kata Papi. Karena nyaman tuh Tak kira kan priceless. sedang ono Asgar to tenanan. Ya, tapi kalau kita ngomongin potongan rambut yang sekarang terjadi di Ato di Pelak Pro 2024, nah kita mulai dari yang kelima. Kalau kira langsung setuju aku. Kita nggak usah komenin, tapi yang komen adalah Papi Zumafo. Oke. Ini yang kelima Setuju adalah Memphis Depay. Gimana, Abi? Gimana nih? Memphis Depay. Menurut Papi, style-nya gimana nih? Selain kelakuan dia di lapangan yang udahlah banyak gaya. Nah, gaya kita ngomongin gayanya, gaya rambut tapi. Ya, gaya rambutnya di drag ya. Di dreadlock Dreadlock, itu dreadlock. gaya Afrika memang banyak. Kalau di Afrika, di Kamerun khususnya banyak cewek yang Oke Oh, iya, gitu. iya, itu. iya. Ya. Ya, tapi kalau ngeliat rambutnya Memphis Depay, selain kelakuannya emang minus ya kalau di lapangan ya. Pasti fans Belanda pada kesel. Mana suara fans Belanda nih gak kedengeran dari belakang tuh. Ngeliat kelakuan Memphis Depay. Iya. Menurut Papi rating 1 sampai 10 rambutnya Memphis Depay gimana? Berapa? 1 sampai 10, menurut saya itu biasa aja. Berapa? Jadi saya kasih 4. Tas dulu Bang Isu. Iya. Oke. Harusnya tuh Kalau- yang di sini itu woi alay. Nah, ini kita langsung yang ke urutan keempat, clear top 5. Keren. Pemain skena Rumania kesayangannya dari Muktintut, Yes. yaitu Andre Ratiu dengan rambutnya rambut masuk. kayak Tirta dulu ya, sebelum kejedot kepalanya terus jadi berubah. Ini kayak anak ayam dicet. Oh, gua tau tuh yang anak ayam yang di pinggir jalan ya. Dicet. Wah, ada cuduk, banyak cuduk, gua sering liat jahat banget dah. Dicet, Bu. Dicet. Anak ayam dicet, dipilok, dipilok. Lu gitu, rambut tuh dipilok apa gitu? Enggak Yang mau, pink, yang enggak mau pink. lagi aku. Waktu itu rambutnya warna apa lu? Kalau Pink. Pink sama hijau, norak, Kenapa? alay. Nah, kan lu nggak sekarang bisa ngomong norak alay, tapi kita kalau dulu cat rambut lu itu Lakukan apa yang di itu. otak lu tuh apa? Wah, penasaran. Penasaran aja. Penasaran ternyata rusak rambutnya. Mungkin kita bisa apa namanya yang tadi rating udah Pi? 1 sampai 10 Pi. Yang biru tadi. Andre Ratiu. Dia mau komen gak enak nih. 9. Komen aja nggak apa-apa Pi. Bebas. Jelek kan? 9. Jelek, Pi. 6. Nah, kan Enam, masih mending. bener kan? Masih mending. Paling bagus tuh Jordan Pickford. Walaupun wah iki opo neh. Dan kita masuk ke urutan ketiga clear top 5 pemain Ukraina kesayangannya coach Justin yang katanya wonderkid dari Chelsea, Mikhailo Mudryk. Aduh, kalau ini sih. Gue juga nggak ngerti. Genzi gagal. Masuk. Ya selain emang di musim lalu jadi inceran bulian warganet ya. Ya. Tapi sekarang ya juga ternyata sama aja kan, Ukraina tuh nggak lolos cuma gara padahal poinnya sama 4 semua. Iya. Tapi kalah selisih gol. Jadi berapa kali kesempatan nggak di depan gawang, bola ke mana sih? Tapi baperan ini kalau di cut videonya di tag dia kita di blok. Iya di bawah. Iya. Baperan. Justin kan di blok. Sama Mudryk. Ya mau Mudryk. Seru banget dia ngeliatin. Ini Lo kalau menurut lo berapa Pi? 1 sampai 10 Mikhailo Mudryk rambutnya fashion ya. fashion. Sama tato jagoannya Rambut yang apa gila. fashionnya? Nggak ya, tato. Atau rambut. Kita ngomongin rambut, kita ngomongin rambut. Rambut. Aneh ya kayak Rambut, itu kalau saya lihat gondrong penampilan mungkin Iya. berantakan. Tapi Iya. rambutnya gimana Pi? 6. Nah. sama, masuk ini saya milih. Nah, ini dia. nomor 2 ini kita ada dari clear Mari. top 5 nomor 2 Ganteng langsung. Nah, ini adalah ntar gua komen dulu. Ini adalah tipikal bapak-bapak Jakarta Selatan yang kalau weekend ngajak anak istrinya ke Pacific Place, sarapan pagi-pagi di bawah tuh yang restoran-restoran mahal. Bau kaya raya. Bawa kaya raya, keluar mobil udah harumnya, wih, Porsche Wong minimal mobilnya. Sunggi, ya kan? Porsche, Wah. mobil itu jamnya aja mantep. Betul. Cocok. Dia Crazy bentukannya Rich ini, muda. Murad Yakin. Murad Si Yakin. Yakin apa? Saya yakin Turki akan sampai semifinal. Oke. Oh, Kalau coba ini bener. Aku curiga kalau dia ngomong ini bener nih. Ini yakin tau? Yakin, Yakin. yakin, yakin. Lawan Inggris? Ora. Beda pot ya? Beda pot ya? Beda pot, Beda pot ya? beda pot. Tapi gimana, Bi? Murad Yakin menurut lo rambutnya gimana? Ini style bapak-bapak masa kecil. Oh, apa? Nomor ya. Nomor 1 kita lihat. Nomor 1 urutan pertama dari clear Setuju. top 5 yang paling ganteng yang bentar ke pensiun. Toni Kroos. Rastafara! Toni Kroos Rastafara nomor 1 BSR lu setuju Pi dengan urutan ini? Gaya rambutnya. Setuju. Toni Kroos Rastafara. Saya kasih 9. 9. Gimana? Main jago, rambut keren, ganteng, pules, tuwek. Wih, pensiun nih dia nih, ya kan? Pensiun. Gimana? Tapi kalau Papi menilai gaya rambut Bio Paulin berapa? 1 sampai 10? Wah, tapi itu Yang di Sing loro. Yang dua itu jelas. Itu jujur aku punya posternya itu, Cok. Kayak Rigo Yang dua kan? Kayak Robert Song. Ya sebenarnya kalau saya menilai itu kalau bagi saya Ya, nggak apa-apa. kalau saya tidak bisa bikin rambut karena saya anggap berat.
Mungkin dianya enggak, karena dia yang punya Rambut. Tapi bagus sih. Bagus ya. Unik ya? Nyentrik Dia doang yang berani. Unik. Legend, Bio Pauli. Twitternya lucu lagi. Twitternya Buat lucu. teman-teman yang belum follow Twitternya Bio Pauli. Ya siapa tahu Bio Pauli bisa kesini ya nanti ya. Aku kira tuh, Amin. iya bener itu setuju. Bio Pauli bisa Aku kesini. kira tuh akun parodi loh Twitternya. Akun pribadi tuh. Nah, itu dia potongan rambut terkeren yang ada di Bio Piala Pauli. Pro 2024 versi Speak Bola biar clean. Tapi kalau Bang Papi Zumafo sendiri nih ya, lo punya nggak satu pemain yang memiliki potongan rambut paling oke menurut lo? Mau di Mau Indonesia, mau bebas. legal luar gak apa-apa. Mane. Sadio Mane? Sadio Mane. Setuju. Sadio Sama. Mane. Wah, walaupun kita beda tim dukungan, idola sama terus ini. Oh iya. Kenapa? Nah. Apalagi pas bot samping itu kan. Wah, tuh. Ya, buat Vivin Dedes, jangan lupa untuk ikutan komen pemain atau pelatih dengan rambut terkeren di kolom komentar ya. Dapat apa? Dapat gratis laundry di tempat Papi Zumafo. Tapi nyucinya Tapi di Bali. bawa langsung dari pasar. Bali. Khusus untuk warga yang tinggal di luar Pulau Bali. Bali. Ya. Ada kisi-kisi gak, Pi? Tahun depan main atau pensiun atau berbisnis? Tahun musim depan ini, musim 2024. Lo mesti bisa main ini kalau begini. Saya ya. tetap main. Tetap main. Allah. Bisa dikasih kisi-kisi klubnya tadi kan Mas Tio belum. Di pulau mana? Untuk sekarang belum bisa. Pulau-nya juga belum dikasih. Masih. Oh, gua tahu depannya. Apa? P. Oh, ya semuanya. Pakai semua P. Semua tim Indonesia juga depannya P. Ya iya kan. Nah, ya karena tadi udah clear top 5 ya. Sekarang ini ada segmen yang ditunggu-tunggu oleh Vivin Dedes. Ya. Saatnya kita masuk ke Sabda Clear Mukti Antut. Oke. Silakan Mas Mukti, waktu dan tempat saya persilakan. Kali ini mungkin nggak tebakan, tapi saya akan ngasih trivia lagi. Mumpung ketemu pemain Liga 1. Mungkin ini pemain yang mungkin Papi mungkin nggak tahu, tapi ini salah satu pemain Indonesia yang namanya unik juga. Coba, silakan. Kemarin setelah Sisroro, valid ya, benar ya? Betul, Sisroro Orangnya ada. juga Sisroro. Saya emang niat untuk menaikkan pemain-pemain lokal Indonesia, Pak. Oh, kalau Niatmu baik banget, Bro. culture ya. Kalau Papi tahu di Liga Indonesia ini, dia sempat bermain di Persela juga, sempat di PSIM Yogyakarta. Ada satu pemain yang bernama unik sekali. Siapa tuh, Kak? Beliau bernama Muhammad Radikal Idealis. Apakah pernah mendengar nama itu? Radikal. Itu beneran ada, silakan nanti Tahun cek di berapa? Google. Saya Saya nggak bikin sampai tanya loh. Ada, Pak beneran. Bisu tanya loh. Beneran ada. Tapi loh. Di PSM medio 2010 ke atas yang jelas. 2015, Iso 14 nemu, gitu. eh. Namanya Kalau- Radikal Idealis. Kalau radikal, saya pernah main dengan nama radikal di PSL. Iya, namanya Ya, itu lengkapnya 2000, Radikal Idealis. Kalau nggak salah 15 ya. Iya. Apa 2015? Pernah main di Pernah Persela berarti juga? ya? Pernah main di Pernah Persela Persela juga? juga. Oh, berarti pernah main. Pernah main. Wah, Jian jago. Gelandang dia. Radikal ini. Aku tuh sebenarnya mau tes. Nggak tahu kalau namanya radikal idealis. Asli Tapi namanya itu. Radikal saya tahu. Iya. Namanya Masa asli. itu info lu gitu. Ah, biasa ganti main. Ampun, berarti bener ya? Valid ya. Dia Valid. valid sah mengakui, Papi. Mengakui, iya. Udah radikal terus idealis. Mantap, Idealis. hidupnya luar biasa. Gila. Gelandang dia. Gelandang. Gelandang, benar, gelandang. Dian sangat diakui loh langsung pernah main bareng. Luar biasa. Tapi tambahan trivia juga karena kemarin lagi rame ya. Ini ada fotografer asal Paris bernama, ini nyebutnya apa nih? Karena kan bahasa Prancis nih. Iya. Wih, nyebutnya namanya gimana nih, Bi? Bernama, kalau gue kan pasti warga Ciledug nih ya ngomongnya. Emile Samori Fofana. Tapi kalau pakai logat Prancis. Prancis gimana, Bi? Ngomongnya. Emile Samori Fofana. Oh, Emile. Yang dibaca E-nya terakhir enggak. Ya, dia collab sama salah satu apparel Adidas ya, Ya, merilis gamis bernuansa sepak bola. Ini cocok buat Mukti Intut nih sebenarnya nih, ya kan? Gimana kalau kita ada satu episode kita nge-tag tapi pakai gamis gimana? Kan Jumat Berkah. Boleh, ayo. Ayo, sikat. Jumat Berkah. Tapi ngomong tentang ini ada brand Indonesia juga yang mirip kayak gini. Kamu bisa cek Instagramnya 5 waktu mirip kayak gitu. Ada brand lokalnya. Jadi kita bisa pakai kayak gitu. Bisa ya. Jadi Mukti cocok ada CC. Boleh. Jumat Berkah temanya. Jumat Berkah Oke. temanya, Jumat Berkah. Dan gimana sebagai penutup ada sebuah sabda khusus dari El Metronom. Asik, Ini yang kita tunggu-tunggu. Ini adalah puncak dari acara ini. Ada Speak dua, Bola sih, Biar ada Clear. dua. Sabda karo prediksi sih. Sing prediksi tak catat nih. Sabda sih. Oke. Sekarang kita berikan tempat waktunya Monggo. bagi. Sabda sih mau prediksi sih. Oke, saya akan sabda dulu. Oke, Sabda dulu. Oke. Dengan gaya Reels Papi Zumafo. Oke. Oke, rilis Pak. Oke.
Jalan-jalan ke Pekanbaru. Cakep. Janganlah lupa membeli ubi cilembu. Oke, cakep. Hai gadis bertengku ungu. Bolehkah aku mengenalmu? Siapa gadis bertengkuk ungu di netizen? Sopo iki? Gadis bertengkuk ungu ini sopo? Goleki, nanti ketemu. Yang kedua. Prediksi ya. Oke, Oke. prediksi. Tak 16 catet, besar ya. Oke. 16 besar, oke. Saltbizer nyetak gol lagi. Hei, Sabitzer. Ini serius, ini serius. Tak catet. Sabitzer nyetak gol lagi. Catat lagi. lagi. Tak catat ya. Karena dia sebagai aura kaptennya mulai keluar nih di Austria nih, saya lihat nih. Wow. Curiga. Kita Saltbizer. Ini prediksi ngeri loh. Ini 80% kejadian. Kejadianmu gue nggak ngerti dia. Jago, Bi. Cuma satu prediksi saya yang meleset. Yang Turki itu kemarin. Bukan, 2012 kiamat ternyata enggak. Ya, dengan namanya Sabda Clear Bukti Entut, itu menjadi akhir dari episode ketiga Sepik Bola Biar Clear. Saya Tio Tomo. Saya bang. Saya sahabat Papi Zumafo. Saya Dan- Eman Zumafo. Mas Zuma. Dan terakhir kata-kata hari ini dong Papi Zumafo. Iya, sebelum kita closing. Kata-kata hari ini Papi Zuma. Yang biasa di Gantian dong harus. Ayo. Yang biasa Ayo, di- apa? Kata-kata Zumafo apa? Iya. Apa? Ayo. Ya, Improvisasi. Improvisasi khasnya Papi dong, khasnya Papi. Kata-kata Zumafo, kas Zumafo, kas papi. Ayo dong, Pi. Kasih ya, kas saya. Oh, Ya, iya. kas, nggak apa-apa. 1, 2, 3, anjay! Terima kasih semuanya dan sampai jumpa di episode selanjutnya dari Sepik Bola Biar Clear. Dadah.